warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja ya teman-teman. Jadi ini merupakan weekly kelas pertama kita di materi data science. Nah, oleh karena itu sebelumnya perkenalkan saya Andila Ervianinensi dari jurusan matematika khususnya prodi matematika. Sebenarnya di sini teman-teman sebenarnya kalau misalnya teman-teman baru tahu atau baru mempelajari data science, mungkin saya bisa meng-share apa yang saya ketahui tentang data science sendiri karena di sini saya juga masih memperdalam pengetahuan saya di bidang data science. Nah, berbicara mengenai data science. Jadi sebenarnya apa sih itu data science? Jadi data science, misal menurut ini data robot ya. Jadi data science itu merupakan sebuah ilmu yang merupakan gabungan dari kemahiran di bidang ilmu tertentu. Jadi ada beberapa ilmu yang harus teman-teman kuasai kalau misal mempelajari data science. Yang pertama, ilmu yang pertama itu merupakan matematika, kemudian statistika, dan pemrograman, di mana teman-teman harus mampu menguasai ketiga bidang tersebut. Nah, matematika dan statistika biasanya ini berhubungan dengan machine learning. Kemudian teman-teman juga harus menguasai bidang ilmu di bagian komputasi. Kemudian tujuan dari data science sendiri sebenarnya ini untuk mengekstrak sebuah pengetahuan atau informasi dari data. Nah, misalnya kita punya sebuah data mentah. Nah, kemudian dari data mentah itu kita mau cari sebenarnya informasi-informasi apa saja sih yang bisa kita peroleh dari data ini. Kemudian data science itu juga merupakan sebuah ilmu penting. Jadi mengapa kita belajar data science? Jadi data science itu merupakan ilmu yang penting karena pada sebuah permasalahan bisnis kecil maupun besar ini sangat bergantung pada data. Nah, maka di sini hadirlah yang namanya data science. Kemudian data science itu juga bisa digunakan untuk berbagai ilmu. Namun ada sebenarnya 3 hal yang penting yang mendukung dari pembelajaran data science ini. Yang pertama itu bisnis. Kenapa bisnis? Ya seperti yang tadi. Nah, untuk tujuan sendiri yaitu untuk mengetahui informasi ilmu matematika dan statistika serta pada ilmu teknologi. Kemudian ini ya, menurut Towards Data Science itu menjelaskan bahwa proses data science adalah hal yang tidak mudah. Nah, saya sendiri yang mempelajari data science itu menurut saya juga memang hal yang tidak mudah. Makanya di awal ini kita akan belajar mengenai pengantar terlebih dahulu. Karena kalau misalnya tiba-tiba masuk di bagian ini ya, modeling atau deployment itu agak-agak susah karena memang data science ini memang bukan sebuah hal yang mudah untuk cepat kita mengerti. Kemudian ada beberapa proses yang dirangkum dalam 5 poin, kita sebut sebagai OSEM, sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada yang namanya obtain. Jadi ini adalah alur untuk ketika kita melakukan analisis data, misal di data science. Yang pertama adalah obtain. Jadi kita yang pertama kali itu mengumpulkan data atau mencari data. Nah, jadi di sini ketika kita sudah data, kita untuk data yang dikumpulkan sendiri ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Data itu mau digunakan untuk apa? Nah, kemudian setelah data dikumpulkan, kita akan memasuki fase namanya scrub. Nah, scrub ini artinya kita akan melakukan filter data atau kalau misalnya teman-teman tahu itu namanya cleaning data. Jadi ada sekumpulan data nih. Nah, data yang kita kumpulkan ini belum tentu bisa kita langsung explore kemudian modeling. Jadi data tersebut harus di-cleaning dulu, dibersihkan dulu kira-kira data apa saja sih yang sebenarnya kita butuhkan ketika kita ingin memodelkan data. Kemudian selanjutnya yaitu explore data. Jadi data yang sudah kita cleaning kemudian kita explore. Kemudian setelah mengeksplor data, kita akan melakukan yang namanya modeling. Nah, modeling di sini maka akan diterapkan metode-metode yang digunakan. Nah,
tidak semua metode yang digunakan itu sama. Jadi kayak misalnya di bagian explore ini, misalnya tipe data yang saya gunakan ini misal A, maka perlakuan yang saya lakukan juga itu berbeda. Nah, makanya ketika kita melakukan modeling itu juga sesuai dengan data yang sudah kita explore. Kemudian selanjutnya nanti ada hasil yang keluar. Nah, nanti data tersebut kita akan interpretasikan. Nah, salah satu hal yang perlu kemampuan dimiliki oleh seorang data science yaitu mampu berkomunikasi atau menyampaikan hal dari hasil analisis yang telah kita peroleh kepada misal klien. Nah, jadi interpretasi yang kita sampaikan itu harus benar-benar sesuai. Kemudian sesuai dari kurikulum untuk silabusnya ya, di sini ada pengantar course pemasangan tools. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa tools yang akan kita gunakan selama pembelajaran itu yang pertama ada yang namanya Python. Jadi Python ini sebenarnya bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Kemudian untuk development environment-nya sendiri kita akan menggunakan Google Colab. Nah, di mana Google Colab ini sebenarnya juga disebut Colab ya. Itu merupakan tools baru yang dikeluarkan oleh Google Internal Research. Nah, ini teman-teman kalau misalnya ikut di machine learning kemarin, teman-teman pasti pakai Google Colab untuk melakukan modeling data. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan Jupyter Notebook. Nah, jadi kalau Google Colab ini sebenarnya mirip seperti Jupyter Notebook dan cuman Google Colab ini dibuat atas environment Jupyter-nya dan ini disediakan oleh Google dan termasuk sebagai cloud computing. Kemudian teman-teman nanti saya bakal kasih link ya dan bisa diakses PPT-nya dan teman-teman bisa klik ini aja untuk melakukan instalasi di Jupyter Notebook. Kemudian ada beberapa library yang selalu kita gunakan untuk machine learning-nya. Jadi library-nya itu yang pertama ada yang dinamakan sebagai NumPy. Jadi NumPy itu sebenarnya apa sih? Jadi NumPy ini merupakan library yang ada di matematika untuk bekerja dengan array n-dimensional. N-dimensional itu misal 1, 2, 3 atau sebanyak n-dimensional dalam Python. Kemudian NumPy juga itu bisa melakukan perhitungan secara efisien. Kan kalau misalnya kita belajar data science ya, harus mempelajari yang namanya matematika. Makanya NumPy, library NumPy ini disediakan untuk library matematikanya sendiri. Kemudian untuk perhitungan yang dilakukan pada NumPy ini biasanya dilakukan secara efisien dan efektif. Kemudian NumPy ini sebenarnya lebih baik daripada Python karena kemampuannya yang luar biasa. Misalnya untuk bekerja dengan array, kita bisa memanipulasi array-nya berapa. Nah, kemudian untuk lebih lanjutnya nanti kita praktikkan tapi untuk sesi berikutnya. Kemudian ada library selanjutnya yaitu SciPy. Kemudian SciPy itu merupakan kumpulan algoritma numerik dan toolbox domain spesifik. Nah, termasuk sinyal pemrosesannya. Nah, kemudian ini SciPy ini merupakan library yang baik untuk perhitungan ilmiah dan berkinerja tinggi. Kemudian ada yang namanya Pandas, kemudian Matplotlib. Nah, kalau Matplotlib ini misalnya kita mau interpretasikan sebuah data, tentunya ada ya visualisasi data yang akan kita gunakan atau plot datanya itu misalnya plot datanya 2-dimensional kah ataukah plot datanya itu 3-dimensional. Kemudian ini Matplotlib biasanya menampilkan grafik batang kah atau power spektra atau misalnya scatter plot. Nah, nanti teman-teman bisa eksekusi lebih lanjut. Kemudian ada yang dinamakan sebagai Seaborn dan sampai kepada scikit-learn yang merupakan library ML atau machine learning yang free software. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mempelajari ML itu nanti ada namanya regresi atau algoritma clustering. Nah, scikit-learn ini berfungsi untuk algoritma tersebut. Kemudian
teman-teman kalau misal mau instalasi Python, sini kita tinggal buka browser aja, terus klik ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada Python Release for Windows. Nah, di sini untuk versi terakhirnya, yang ini 3.11.1, teman-teman bisa download. Kalau misalnya masih belum punya ini ya, Python di komputernya masing-masing. Kemudian ini ya, untuk PPT-nya sendiri nanti bisa diakses. Jadi nanti saya akan kasih linknya, teman-teman bisa coba. Kemudian cara supaya mengecek apakah Python kita berhasil terpasang atau tidak, teman-teman bisa klik aja Windows R, kemudian ada CMD, kemudian di sini tinggal tulis aja ya, di sini Python. Kalau saya sendiri sudah punya, jadi Python yang sudah terinstall di komputer saya itu yang ini versi 3.11. Nah, itu ya. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya mau instalasi library Python. Nah, tadi ya yang sudah saya jelaskan, beberapa library yang selalu kita gunakan dalam machine learning ada NumPy sampai pada scikit-learn. Kalau misalnya teman-teman mau install library scikit-learn itu di Colab misalnya. Nah, jadi ini ya, seperti ini ya tampilan Colab. Jadi teman-teman tinggal tulis kodenya aja di sini. Kita gunakan pip install. Misalnya package-nya itu Pandas ya misalnya, pip install Pandas. Kemudian teman-teman klik aja shift enter. Nah, nanti di sini secara otomatis Colab ini akan menginstal library yang akan kita butuhkan, gitu. Nah, ini loading karena mungkin jaringan. Kemudian ini Conda biasanya kita gunakan di Jupyter Notebook. Jadi ini biasanya kita gunakan di Jupyter Notebook. Kemudian ini digunakan ketika kita menggunakan Colab ataukah juga menggunakan CMD ya, Windows R, kemudian CMD, kemudian kita tulis sintaksnya pip install misalnya di sini matplotlib, Pandas saja. Nah, jadi secara otomatis komputer kalian akan menginstal library tersebut. Nah, ini terinstall kalau kalian sebelumnya sudah menginstal Python-nya sendiri. Nah, kemudian teman-teman juga kalau misal mau bisa menggunakan Visual Studio Code. Jadi di sana teman-teman tinggal install Jupyter aja dan udah selesai. Kalian bisa menggunakan Jupyter Notebook di bahasa Jupyter di Visual Studio Code. Nah, selanjutnya di sini udah ya tadi pip install, kemudian nama library-nya di command prompt. Kemudian nah seperti ini ya tampilan dari Anaconda sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman mau instalasi Anaconda, jadi bisa klik aja link ini, kemudian akan tampil di sini. Teman-teman bisa download Anaconda-nya. Sesuai teman-teman aja sih sukanya pakai yang mana sebenarnya. Kemudian ini ya tampilan dari Anaconda-nya sendiri. Ada yang namanya di sini Bestroot. Kemudian iya, karena Anaconda ini Jupyter, kita berbasis environment-nya. Jadi teman-teman bisa pilih yang bagian environment. Kemudian di sini kita klik yang bagian ini. Kemudian kita pilih yang bagian Open Terminal. Lalu secara otomatis teman-teman bisa diarahkan ke cloud-nya seperti itu. Kemudian di bagian Google Colab tadi sudah saya buka Google Colab-nya itu tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian navigator itu ini Jupyter, jadi tinggal diklik launch maka Jupyter-nya tersebut akan sudah terinstall. Kemudian nah yang tadi saya bilang kalau misalnya kita sudah install ini maka akan diarahkan ketika kita
file baru, misalnya di sini Python 3, nah teman-teman bisa sudah bisa melakukan codingan di file baru tersebut. Nah, kemudian setelah kalian mengklik tadi ya, ini yang bagian Python 3, teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, untuk Untitled 1 itu merupakan judul. Nah, itu kita tinggal klik saja, kemudian bisa mengubah nama judulnya. Kemudian ini juga merupakan drop down jadi cell, dan ini merupakan cell tempat kita melakukan codingan. Nah, untuk video tambahannya nanti teman-teman bisa lihat di sini aja. Kemudian masuk kepada teknologi dan aplikasi AI. Nah, berbicara soal artificial intelligence agent, jadi ada beberapa 3 bagian ya. Yang pertama yaitu berbicara soal cloud computing, kemudian big data, kemudian Internet of Things. Kalau misalnya kita berbicara cloud computing, maka biasanya misal pekerjaan yang kita lakukan oleh komputer itu sudah tidak dikerjakan oleh komputer kita, tapi dikerjakan oleh komputer lain. Nah, itu biasanya disediakan oleh penyedia jasa. Nah, mungkin di sini banyak ya dari teman-teman IT. Soalnya saya agak-agak minder menjelaskan soal AI karena saya rasa ini berhubungan sekali dengan IT, dan mungkin teman-teman yang dari IT sudah lebih banyak tahu daripada saya seperti itu. Kemudian ada juga yang dinamakan sebagai AI di Big Data. Nah, kalau berbicara soal Big Data berarti kita berbicara soal data yang besar. Nah, kalau misalnya datanya besar itu di Big Data, kayak gimana sih cara kita menghandle sebuah data besar ini, gitu. Kemudian Internet of Things itu misalnya menyematkan data. Jadi kayak misalnya kita membedah kehidupan sehari-hari. Jadi kayak misalnya lampu itu kita kalau misalnya nyalakan, misalnya mau warna apa sih, merah kah, biru kah, ataukah misal detektor pintu mau kita buka atau tidak. Nah, untuk contoh cloud computing sendiri itu seperti tadi ya, Google Colab. Nah, kalau Google Colab ini juga termasuk dari cloud computing yang disediakan oleh Google. Kemudian Amazon juga termasuk cloud computing, dan itu penyediaan Google lain seperti penyedia jasa yang akan melakukannya. Kemudian di AI sendiri ada yang namanya sebagai AI agent. Kalau misal AI agent sendiri ini sebenarnya itu orang ya, personal. Kemudian dari orang atau personal ini akan melakukan yang namanya action. Nah, action ini akan menghasilkan yang namanya lingkungan. Ataukah agent ini atau personal ini akan melakukan persepsi. Nah, persepsi itu juga akan menghasilkan environment. Nah, kemudian selanjutnya ada yang dinamakan sebagai perancangan PEAS. Nah, untuk PEAS ini sendiri sebenarnya cara kita mengukur suatu AI dan mengidentifikasi lah yang namanya AI ini, kayak membedah AI-nya. Kemudian di sini ada yang namanya performance. Jadi artificial intelligence. Nah, intelligence sendiri kan biasanya selalu berhasil ya melakukan sesuatu, atau misal ada permasalahan yang selalu berhasil dilakukan problem solvingnya. Nah, kemudian ini sebenarnya pengukuran keberhasilannya itu tidak hanya diukur berhasil atau tidaknya, tapi ada berupa angka ya, misal keberhasilannya itu sekian, nah kemudian bisa dikatakan berhasil. Nah, kemudian ini contohnya mungkin teman-teman tahu itu AI auto driver misal di Jepang atau di Cina yang mobilnya itu sudah tidak menggunakan supir ya. Nah, itu salah satu bentuk dari penerapan AI-nya. Nah, dari AI auto driver-nya ini teman-teman bisa tahu apakah dia sudah termasuk amankah, kemudian cepatkah, kemudian AI auto driver-nya tidak melanggar aturan lalu lintas, kemudian kenyamanan penumpangnya seperti itu. Kemudian masuk kepada environment atau lingkungannya. Jadi dari AI auto driver-nya sendiri, ini untuk environment lingkungan kita berbicara mengenai data aktual untuk AI auto driver. Nah, misalnya
dari AI atau drivernya ini sudah jalannya seberapa panjang, atau misal rambu-rambu lalu lintasnya apakah sudah terpenuhi atau tidak, kemudian apakah dia sudah bisa mendeteksi kendaraan lain, kemudian dan juga yang terakhir itu penumpangnya. Kemudian untuk A-nya sendiri yaitu actuator. Nah, di sini kan kalau misalnya AI driver itu sudah tidak menggunakan pengemudi. Jadi actuator ini berfungsi sebagai dia yang menjadi pengemudinya. Kemudian dia bisa menggas atau rem atau klakson. Nah, ini sebenarnya penerapan dari AI intelligence untuk perancangan PS-nya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu sensor untuk mempermudah persepsi dari lingkungan. Jadi di sini kan ada agent, kemudian environment ke perception. Jadi untuk mempermudah persepsi dari lingkungan. Nah, di sini termasuk dari kalau misal berbicara AI atau driver ya termasuk kamera kah, sonar atau GPS. Kemudian selanjutnya masuk kepada big data. Jadi teman-teman perlu tahu, jadi big data itu ada yang dinamakan dengan high volume. Kalau misalnya teman-teman belajar machine learning ya, dan misalnya sebelumnya teman-teman udah belajar machine learning dan menemui tes-tes tentang machine learning, teman-teman selalu pasti akan mendapatkan yang namanya high volume, high velocity, dan high variety. Nah, kalau high volume sendiri, ini volume itu jumlah data yang diakumulasikan. Nah, bisa menggunakan datanya itu berupa terabyte kah, petabyte kah, atau exabyte. Nah, kalau high velocity, high volume ini itu berbicara soal banyaknya data. Kemudian ya maaf ya teman-teman, kemudian ada yang namanya sebagai high velocity. Kalau misalnya high velocity ini, velocity itu berbicara soal kecepatan data yang dihasilkan. Nah, data yang dihasilkan itu dalam ukuran waktu, jadi dia per detik kah, per menit kah, atau per hari. Nah, contohnya itu misalnya data Twitter ya, kan misal itu data baru yang masuk dan banyak. Nah, contohnya itu Twitter. Nah, di Twitter itu biasanya ada yang namanya sebagai tren. Jadi tren itu kan juga berurusan dengan namanya waktu. Nah, di sini contoh high velocity itu ya Twitter. Nah, bagaimana cara dia mengekstrak data. Nah, data itu juga akan menghasilkan tren dan berubah dalam waktu. Nah, waktunya ini per detik ataukah sampai per hari. Nah, mungkin teman-teman bisa pahami. Kemudian ada yang namanya sebagai high variety information assets. Kalau misalnya berbicara variety, itu kita berbicara mengenai jenis atau ragam data. Nah, kalau misalnya data itu terbagi ya menjadi beberapa macam. Ada namanya data terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur. Jadi terbagi 3. Nah, kalau misalnya berbicara data tidak terstruktur itu biasanya kita berbicara data mengenai teks, suara, gambar. Jadi datanya itu tidak terstruktur seperti itu. Kemudian untuk pengumpulan datanya sendiri kita akan mengambil data menggunakan gambar kah, kemudian penyimpanan kita, atau bagaimana cara kita mencari data, kemudian menganalisis data, dan selanjutnya visualisasi data. Berikutnya yaitu analisis data. Nah, untuk analisis data sebenarnya ini terbagi menjadi 4. Ada yang dinamakan sebagai deskriptif, ini sudah masuk ya, agak masuk ke bagian statistik. Ada yang namanya deskriptif. Nah, di deskriptif ini kita biasanya menjelaskan keadaan bisnis melalui data sebelumnya atau data lampau. Nah, misalnya data yang dimaksud, misal contohnya di sini data KTP untuk seluruh Indonesia. Nah, ini menjelaskan keadaan sebuah data tersebut. Kemudian ada yang namanya diagnostik, yaitu mengapa sih penjelasan bahwa mengapa sih suatu masalah itu terjadi dengan melihat data lama tersebut. Nah, kemudian masuk kepada prediktif, itu misalnya kita punya data lama, kemudian data lama itu kita akan proyeksikan atau kita prediksi data lama tersebut untuk mendapatkan prediksi hasil masa depan. Misalnya contohnya itu data penjualan harga motor.
Nah, dari penjualan data harga motor ini tentunya pasti kita punya data lama kan. Nah, dari data lama ini kita akan melakukan prediksi untuk penjualan motor yang terjadi di masa depan kemudian. Nah, itu salah satunya dari prediktif. Kemudian preskriptif itu menggunakan hasil analitik prediktif untuk pengetahuan lain dengan menyarankan upaya terbaik di masa depan. Jadi ada setelah melakukan prediktif tentunya mungkin ada ya kesalahan sebelumnya pada saat penjualan, contohnya tadi penjualan motor. Nah, nanti di preskriptif ini kita bisa menyarankan upaya-upaya yang lebih baik. Artinya misal kita mengambil keputusan pada penjualan motor ini kita harus membuat pemasaran yang seperti apa dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya penggunaan untuk data science-nya sendiri. Kemudian definisi AI. Kalau misalnya kita berbicara soal artificial intelligence, ada dua ya. Ada ada AI yang segi filsafat, thinking humanly, kemudian ada juga yang di bagian rasional. Kalau misalnya di AI sendiri tuh mulai ini marak kalau nggak salah di tahun 1960-an gitu. Teman-teman juga kalau misalnya mau ini ya mempelajari lebih lanjut soal AI, itu teman-teman bisa baca buku, tunggu ya. Teman-teman bisa baca buku Artificial Intelligence, A Modern Approach. Tapi ini edisi ketiga. Nah, teman-teman bisa mendownload yang edisi keempatnya kalau nggak salah. Teman-teman juga kalau misal tertarik soal AI, itu teman-teman bisa lihat di ini ya. Nah, ini merupakan seorang yang sudah menulis buku tersebut. Kemudian teman-teman bisa baca bukunya. Jadi dia membuat buku yaitu Universal Artificial Intelligence. Kalau misal teman-teman bersedia atau tertarik banget buat baca ini AI, teman-teman bisa lihat, dan ini ada ya rumus-rumus yang digunakan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jadi berbicara soal AI sendiri itu ada terbagi menjadi ini ya. Kalau misal artificial narrow intelligence, ada yang namanya weak AI, ini AI yang lemah. Kemudian ada juga yang namanya strong AI, artinya AI yang kuat. Kalau misalnya berbicara soal weak AI ini lebih praktis dibandingkan dengan AI yang strong ini. Dia lebih idealis karena dia selalu berbicara mengenai teori atau filsafat seperti itu. Nah, kalau misalnya AI yang ini ya, weak AI, teknologi AI yang ditujukan untuk melakukan suatu task khusus. Jadi ada cuman satu task khusus aja yang bisa dilakukan. Misalnya kita ini untuk chatbot pemesanan tiket pesawat ataukah klasifikasi jenis penyakit kulit. Nah, itu juga termasuk dari penerapan dari weak AI atau AI yang lemah. Namun teman-teman kalau misalnya ikut ya apalagi namanya kayak misal konferensi seperti itu, teman-teman harus tahu dulu pembahasannya itu mengenai weak AI atau strong AI, karena banyak orang yang lebih tertarik pada strong AI karena di sini dia berbasisnya teori, yaitu teknologi AI yang bisa menangani semua tes yang dilakukan manusia. Jadi nggak cuma satu tes, tapi ada berapa banyak tes yang bisa dilakukan atau dieksekusi oleh AI ini. Kemudian AI ini, strong AI ini juga hampir sesempurna atau seindependen manusia lah. Jadi kalau misal berbicara filsafat ini kayak misal moralnya itu ya sudah hampir seperti manusia kayak gitu. Kemudian ini saya sebenarnya agak segan ya berbicara soal AI karena
saya rasa di sini banyak teman-teman IT yang lebih paham soal teknologi AI sendiri. Kemudian AI juga dibagi menjadi beberapa cabang-cabang domain. Misalnya di sini teman-teman bisa baca, nanti teman-teman bisa baca ya lebih lanjutnya di sini. Jadi ada speech recognition, sing language recognition. Kemudian prinsip dari kerja dari AI itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya problem solving agent, kemudian juga ada yang namanya knowledge atau pengetahuan based agent. Nah, di sini untuk problem solvingnya sini sebenarnya misalnya kita punya sebuah masalah. Nah, kemudian dari masalah itu kita akan mencari solusi terbaik dari sebuah permasalahan yang kita akan selesaikan. Kemudian ini juga diselesaikan menggunakan algoritma seperti itu. Contohnya misalnya di sini untuk penerapannya itu Sudoku ya. Jadi Sudoku itu misalnya 9 kali 9, nah kemudian akan diisi. Nah kemudian ada di sini algoritma yang sudah kita berikan, kemudian dia akan mengeksekusi algoritma tersebut. Kemudian knowledge based agent itu kita mencari solusi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, di mana pengetahuan tersebut berasal dari expert atau sumber informasi atau berdasarkan dari pengetahuan yang dipelajari dari data. Nah, perlu jadi untuk knowledge based agent sendiri perlu ya pengetahuan, namanya juga saja knowledge, dan pengetahuan itu untuk mencari solusi terbaik. Nah, dengan menggunakan sebuah data. Kemudian di learning type, jadi learning type-nya itu ada 3, unsupervised learning, supervised learning, sama reinforcement learning. Kalau misalnya berbicara soal ML ini kayaknya kemarin udah dibahas deh, yang unsupervised sama supervised dan reinforcement learning. Nanti kalau misal penerapannya mungkin teman-teman lebih paham kalau misalnya kita langsung kayak ngoding gitu. Kemudian penerapan AI monitoring itu teman-teman bisa lihat di sini. Kalau monitoringnya kita mau tahu ini orang ini apakah menggunakan masker atau tidak. Nah, jadi ini merupakan contoh hasil inferensi model AI dengan mendeteksi masker atau wajah. Kemudian yang kedua itu teman-teman bisa lihat contoh inferensi model AI estimasi jarak sosial dari kerumunan. Jadi kayak misal di orang tersebut jaraknya dengan orang A dengan orang B itu sebenarnya berapa meter sih, kayak gitu. Ini penerapan ketika COVID ya, seperti itu. Kemudian penerapan AI di bagian verification dan identification. Kalau misalnya ini ya berbicara mengenai citra digital, teman-teman mungkin yang bagian IT tahu itu bisa misalnya kita mau mengidentifikasi wajah seseorang. Nah, ini penerapan dari verification dengan mengidentifikasi wajah kah atau dengan mengidentifikasi suara. Kemudian selanjutnya yaitu penerapan AI documentation digitization. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya punya voice recording, kemudian bagaimana voice recording itu dikonversikan menjadi speech transcription. Nah, di sini sudah bisa kita lihat. Kemudian di sini juga ya ada di bagian KTP, kemudian ini yang menjadi penerapan AI di bagian dokumen digitization. Kemudian selanjutnya penerapan AI yaitu meeting analytics. Teman-teman bisa lihat di sini, misalnya ini ya notulensi dari analisis untuk rapat, misalnya pidato atau diskusi yang diperoleh datanya itu berupa suara, mikrofon atau rekaman. Nah, inilah termasuk contoh dari data tidak terstruktur. Jadi dia termasuk non-struktur karena diperoleh datanya itu berupa suara, mikrofon atau rekaman. Nah, ini merupakan penerapan AI di bidang analitik. Kemudian
berbicara soal AI, tentunya AI ini sebenarnya membantu ya dalam kehidupan sehari-hari, tapi tentunya ada risiko atau kesalahan yang diperoleh ketika mempelajari sebuah AI, kesalahan dari AI sendiri. Nah, misalnya teman-teman bisa lihat, misalnya mobilenya tak berawal menggunakan beragam sensor, jadi kayak misal sensornya itu tidak bisa, misal ada kucing tapi sensornya itu mengatakan bahwa ini anjing. Nah, itu merupakan kesalahan dari AI. Kemudian apa ya, mungkin teman-teman tahu deh, masih banyak kesalahan-kesalahan dari AI sendiri. Kemudian AI ini juga bisa membuat teman-teman AI ini berisiko juga membuat seorang hilang dari pekerjaan, karena kalau misalnya kita berbicara soal AI itu apakah ketika kita membuat sebuah AI, ini AI itu kita harus mempertanggungjawabkan AI-nya. Jadi kita harus menjelaskan kegunaan AI yang dibuat seperti apa, kemudian kita bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, kalau teman-teman tidak bisa menjelaskan AI itu digunakan seperti apa, ya ini berisiko untuk hilangnya pekerjaan. Kemudian tantangan dalam perkembangan AI ada yang pertama regulasi. Regulasi itu sendiri pengaturan etika ketika pemakaian AI. Jadi kalau misalnya di sini ya banyak sekali penyalahgunaan ketika kita menggunakan sebuah AI. Jadi misalnya kita memanipulasi data atau seperti apa yang bisa membuat penyalahgunaan dari AI itu sendiri. Kemudian terdapat privasi ini sendiri terkait dengan penggunaan data yang dipakai untuk pembangunan model AI sendiri. Kemudian ada ya kurangnya penjelasan dari penjelasan ini ketika kita menggunakan AI untuk ketersediaan datanya tuh sebenarnya sejauh mana sih representatifnya dan kurangnya talenta seseorang. Kemudian ini teman-teman bisa lihat fasilitas AI dan data science-nya, ada yang namanya Collab Lab, teman-teman bisa lihat. Kemudian ada juga namanya superkomputer dan Edge AI. Nah, cuman salah satu tantangan dalam perkembangan AI itu ketersediaan talenta sumber daya manusianya. Nah, ini ketersediaan talenta sumber daya manusianya sebenarnya yang akan semakin kurang. Kemudian langkah mungkin ya yang dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan terkait data science sendiri dan praktikum yang diikuti oleh mahasiswa. Nah, untuk referensi yang teman-teman bisa gunakan ini untuk khususnya Anaconda, Jupyter, Colab, dan beberapa library yang biasanya kita gunakan. Kemudian teman-teman juga bisa melihat video-video mengenai Introduction to AI, kemudian Intelligent Agent, dan Introduction to Knowledge-Based Agent. Kemudian itu saja ya yang mungkin dapat saya jelaskan. Tapi kalau misalnya teman-teman baru ya menggunakan ini Colab. Nah, teman-teman Colab sendiri ini sebenarnya kalau menurut saya lebih bagus ya digunakan. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai komputer lain, tinggal masukin namanya email teman-teman, akun Google. Jadi teman-teman bisa masuk ke project teman-teman yang sudah dibuat di Colab. Jadi agak lebih mudah kalau misal teman-teman lupa bawa komputer dan tiba-tiba ada project dadakan yang harus kita selesaikan. Nah, kemudian mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kalau misal teman-teman punya pertanyaan bisa bertanya atau sampaikan di kolom chat.
Nah iya, kalau misalnya di Google Colab, kebanyakan library memang bisa diimport tanpa diinstal. Tapi ada ya beberapa yang perlu diinstal dulu, kemudian diimport library-nya. Nah, untuk ini ya, data yang saya gunakan, teman-teman bisa akses tadi ya, materi-materi terkait yang sudah saya jelaskan. Nah, teman-teman mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait yang sudah saya sampaikan. Ya, silakan Kak. Oke, jadi terima kasih ya atas materinya. Jadi saya mau bertanya, kan ini data science apa namanya? Kita tergantung pada data kan. Nah, dan saya itu pengalaman kalau misalnya mau kayak latihan data science itu harus cari data yang memang tepat dan tidak terlalu susah, apalagi kalau beginner gitu kan. Nah, kalau misalnya saya mau belajar algoritma ini, misalnya algoritma regresi kan, terus pakai random forest gitu. Nah, apa kayak kriteria data yang harus saya cari gitu supaya cocok dengan ini algoritmanya? Bukan cuma untuk kayak yang regresi, tapi untuk semua algoritma yang saya mau pelajari gitu. Kayak bagaimana saya cari data yang tepat gitu. Nah, itu mungkin pertanyaan saya. Ya baik, terima kasih. Kalau misalnya ini ya, misal latihan-latihan data dan terkait data yang digunakan ketika kita melakukan processing data. Nah, jadi sesuai dengan proses data science, ada kan yang dinamanya sebagai explore. Kalau explore sendiri itu sebenarnya kita melihat datanya. Nah, data ini bentuknya seperti apa sih sebenarnya kan kalau misal di bagian beberapa metode ya, tiap beberapa metode yang digunakan itu tiap metode yang digunakan pasti berbeda perlakuan. Makanya setelah kita misalnya memfilter data, kemudian masuk kepada explore data kan di sini kalau misalnya tipe data berbeda, maka berbeda pula perlakuan yang kita berikan. Nah, kemudian kalau misalnya bagaimana sih caranya kayak misal perlu yang diberikan seperti apa? Ya, teman-teman bisa lihat dulu sebenarnya untuk misal regresi pada random forest misalnya dia itu kita search dulu data yang digunakan untuk menganalisis data ini seperti apa tipe datanya dan lain-lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Kak. Oh ya, terima kasih atas jawabannya. Kalau misal berbicara regresi dan random forest, ini juga nanti bakal dibahas ya untuk sesi berikutnya. Teman-teman yang lain juga mungkin ada yang ingin mengajukan. Oh iya, Kak Aswar Anas dipersilakan. Oke, cek kedengaran suaraku. Iya, Kakak dengar. Oke, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya, kan tadi sudah dijelaskan kalau salah satu basicnya untuk belajar data science itu kita harus paham matematika. Bisa mungkin lebih dijelaskan Ki, minimal kita paham materi apa itu di matematikanya, karena kan matematikanya itu luas. Bisa dijelaskan itu matematika yang dipakai seperti apa atau materinya seperti apa? Terima kasih. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalnya ini juga mungkin misal dari teman-teman IT mungkin ada ya yang namanya matematika dasar atau juga soal kalkulus. Di sini juga termasuk untuk data itu pelajaran tersebut dan juga ada ya yang namanya saya lupa tunggu tuh
Nah, selain dari misalnya kita berbicara soal kalkulus, kan kalkulus ini kan biasanya berbicara soal limit ya, teorema-teorema limit ataukah pengintegralan. Nah, di sini kita berbicara untuk materi matematikanya seperti itu. Namun ada juga materi matematika yang lebih kompleks lagi seperti algebra, itu juga dipelajari di data science. Kemudian ada yang dinamakan sebagai probabilitas dasar. Nah, di probabilitas dasar ini mungkin agak lebih masuk ke statistik. Nah, tapi ini juga dipelajari di bagian matematika, di mana biasanya untuk probability-nya itu berbicara soal binomialnya atau Chizker-nya, student distribution, dan misal berbicara juga mengenai teorema-teorema limit. Nah, kemudian kan matematika dan statistika juga berhubungan ya. Kalau di statistikanya itu materi-materi yang dipelajari ya misalnya analisis regresinya atau klasifikasinya atau analisis klasternya atau korelasinya. Nah, itu semua akan dipelajari untuk mempelajari data science sendiri. Ya, mungkin itu Kak. Oke, thank you. Teman-teman yang lain mungkin masih ada ya. Iya, aritmatika juga. Oh iya, yang dipelajari di matematika juga itu belajar mengenai jaringan syaraf tiruan. Nah, itu kan jaringan syaraf tiruan sama tadi seperti AI. Jadi itu juga dipelajari di data science kayak gitu. Oh iya, selain Python, terus yang digunakan itu untuk data science. Kalau teman-teman tahu RStudio itu bahasa pemrograman yang lebih spesifik lagi soal analisis data. Nah, itu juga bisa digunakan. Kemudian Tableau itu tools yang digunakan untuk visualisasi data ya. Nah, kemudian selain Python, R, ada juga namanya sebagai Azure Machine Learning. Itu platformnya milik Microsoft. Biasanya ini digunakan untuk menganalisis data. Tapi yang paling banyak saya gunakan itu, yang paling saya banyak tahu itu Google Cloud AI Platform yang tadi kayak Google Colab, kemudian Python-nya sendiri, kemudian R, kemudian Tableau. Itu banyak sekali ya yang digunakan ketika kita menganalisis data science, mengolah data science. Ya Kak Aswar. Oke. Ini masih bahas ke yang matematikanya. Jadi bagusnya itu bagaimana kalau kita mau belajar data science? Kita belajar matematikanya dulu atau kita belajar data science-nya sambil kita pelajari nanti matematikanya? Kalau saya pribadi dasar matematikanya menurut saya harus ada. Kemudian cara terbaik untuk saya pribadi kalau belajar itu belajar data science, kemudian pelajari matematikanya. Karena kalau misalnya saya pelajari data science, otomatis ada ya kayak perincian matematika yang perlu saya pelajari ini, oh ternyata cukup sampai di sini aja, kayak gitu-gitu. Jadi nggak perlu meluas belajar matematikanya, tinggal cukup pelajari data science, oh ternyata ini yang dibutuhkan ketika kita mempelajari data science, kayak gitu. Mungkin itu saja sih Kak, kalau misal dari saya. Oke, paham. Thank you. Iya, Kak. Teman-teman yang lain gimana? Mungkin masih ada ya yang mengajukan pertanyaan. Apa masih ada ya yang ingin mengajukan pertanyaan?
Ini pertanyaan tadi ya, tools yang dipakai soal data science sebenarnya tadi yang saya sebutkan itu ada RStudio. Sebenarnya di RStudio ini juga sangat kompleks ya di dalam, dan juga sudah di RStudio juga sudah ada kayak bahasa pemrograman Python di RStudio ini. Cuman ya itu teman-teman suka pakai yang apa kayak gitu. Dan R juga ini termasuk salah satu free software kayak Python gitu. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Atau mungkin udah nggak ada ya yang mengajukan pertanyaan. Misalnya nggak bisa ini ngomong, bisa lewat chat aja sih. Biasanya kalau yang bingung mau tanya apa itu berarti nggak ngerti materi. Atau udah ngerti. Soalnya saya ini kan latar belakangnya dari matematika ya, dan saya rasa di sini rata-rata dari anak IT ya. Sebenarnya saya segan ngajar kayak gini, apalagi soal komputasi, karena kan teman-teman dari IT saya yakin pasti lebih jago komputasinya. Makanya sebenarnya saya agak minder untuk ngajar kayak gini. Jadi lebih baik kalau misalnya kita klik kelas ya mungkin bisa sharing-sharing aja sih, karena kan di sini mungkin kayak Kak Gusti Bagus tadi udah pernah ini ya, selalu belajar data science, jadi pasti kayak udah nggak awam lagi, jadi kayak misal mungkin udah mau masuk tahap profesional mungkin kayak gitu. Jadi lebih kepada weekly class ini mungkin kita bisa sharing sih. Oh, Kak Sor jago mapnya. Mungkin udah nggak ada pertanyaan ya? Belum. Setidaknya profesional. Ya, mungkin udah nggak ada pertanyaan. Teman-teman bisa mungkin open kamera ya, kita foto bersama, sesi foto bersama. Ini yang foto siapa ya? Ya, teman-teman yang lain mungkin bisa open kameranya, jadi kita sesi foto bersama. Jadi aku aja ya yang capture. Tunggu. Dia tiga, tunggu. 3, 2, 1. Ya mungkin stop.
Satu kali aja ya. Udah. Ya mungkin itu saja penyampaian materi untuk sesi kali ini. Untuk sesi berikutnya kita akan mempelajari materi mengenai pengembangan AI, kemudian kita akan masuk juga pada bagian data understanding yang pertama, itu mengumpulkan data, kemudian menelaah data dengan menggunakan metode statistik. Jadi nanti kita akan menggunakan metode statistik untuk menelaah datanya. Jadi untuk hari ini, sesi kali ini, itu pengantarnya saja dan mengenai AI sendiri itu bagaimana. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau misal saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.